Sandy Walsh. Gagal tampil pada laga melawan timnas Irak dikarenakan cedera ringan yang didapat pada laga terakhir saat membela klub. Kini Sandy Walsh siap 100% untuk berseragam merah putih pada laga kedua kualifikasi Piala Dunia melawan timnas Filipina. Guys, pertandingan antara Timnas Indonesia dan Timnas Filipina akan digelar pada Selasa 21 November 2023 ini. Dan ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk membuktikan kelayakan mereka setelah kalah dari Timnas Iraq kemarin ya, iaitu 5-1 ataupun 1-5. Dari situlah kita lihat guys, iaitu Coach Sintayong dan anak-anak asuhannya perlu iaitu strategi lebih cerdik setelah tampil kurang maksimal pada pertandingan sebelumnya. Jadi guys, kita lihat dalam prediksi line up untuk laga kedua ini, kita lihat guys, iaitu Coach Sintayong diperkirakan akan menampilkan formasi iaitu menyerang dengan 3 pemain belakang, 5 pemain tengah dan 2 pemain menyerang guys. Dan bukan itu sahaja, dikatakan juga Sintayong akan banyak merombak dan mengubah taktikal agar perlawanan kedua bertemu Filipina ini nanti akan mencatatkan kemenangan buat Timnas Indonesia. Jadi guys, apakah dan bagaimanakah taktikal baru yang akan Sintayong lakukan untuk Timnas Indonesia pada 21 November ini nanti? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe untuk channel Info Bola dan klik tombol loceng sekali tanda dukungan teman-teman kepada channel iaitu Info Bola. Dan di hujung videonya guys, seperti biasa saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ni. Mari. Rozul Channel. Hola Sobat Info Bola. Ya, Kembali halo. lagi bersama admin di sini. Di video kali ini kita akan membahas berita terbaru seputar Timnas Indonesia. InsyaAllah. Mari kita lanjut ya. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Filipina akan tersaji pada hari Selasa, 21 November 2023. Ya, Selasa ini ya. Pertandingan ini sekaligus menjadi ajang bagi para skuad Garuda untuk membuktikan bahwa dirinya layak untuk bisa berbicara banyak di kualifikasi Piala Dunia. Ya guys, kita tahu itu hari ketika perlawanan antara Indonesia dengan Iraq, Indonesia telah kalah 1-5 ya dengan Iraq. Tetapi Indonesia jangan perlu cepat down kerana kita tahu ada 5 perlawanan lagi untuk di dalam pusingan yang kedua ini, dan kita tahu nanti moga ya, diharapkan ya setidak-tidaknya Indonesia bisa memberi kemenangan, Indonesia bisa menang ya dengan Filipina ya, kerana ini adalah salah satu kira antara perlawanan penentuan juga ya, walaupun di tempat lawan tetapi Indonesia harus menang ya, dan nanti akan memberi orang kata untuk semangat lagi untuk setiap perlawanan yang akan datang, kerana Malaysia ada 5 perlawanan lagi. Jadi kerana itu haruslah menang dengan Filipina. Okey, kita lanjut bagaimana cerita selanjutnya ya. Setelah sebelumnya Timnas Indonesia dikalahkan telak oleh Timnas Irak dengan skor akhir 5-1. Ya, Tentu 1-5 pada ya. laga kedua di kualifikasi ini, Coach Sintayong bersama dengan anak asuhnya harus lebih cerdik dalam menyusun strategi pertandingan. Karena seperti yang kita lihat pada laga kemarin, Timnas Indonesia tidak dapat tampil maksimal dan cenderung sering kehilangan bola sekaligus peluang untuk mencetakkan gol. Guys, sebentar ya. Kalau kita lihat, Filipina pun bukan negara yang kita katakan negara yang biasa-biasa juga ya. Kerana bagi saya, negara Filipina ni baru-baru ini, dia baru saja mengalahkan iaitu Kyrgyzstan ya. Bayangkan ya, Kyrgyzstan itu bisa dia kalahkan guys 1-0. Berarti Timnas Filipina ini kita jangan pandang sebelah mata ya. Dia memang sangat kuat juga ya. Kerana dia bisa kalahkan iaitu Kyrgyzstan ya. Maaf kalau saya salah sebut guys kerana susah mau sebut nama negara itu. Jadi kita tahu Kyrgyzstan itu adalah negara yang antara negara yang 100 terkuat ya di ranking FIFA, dan baru-baru ini pun Malaysia kalahkan Kyrgyzstan ya, iaitu 4-3 Malaysia kalahkan. Dan kita tahu jika Filipina bisa kalahkan Kyrgyzstan yang 100 ranking FIFA yang sangat kuat itu, tidak mustahil mereka bisa perform di tempatnya sendiri apabila menentang Timnas Indonesia pada 21 November ini. Jadi kita mahukan Timnas Indonesia berikan performa yang terbaik ya, dan Sintayong ada tip ataupun ada iaitu taktikal yang baru untuk diterapkan kepada Timnas Indonesia pada 21 November ini nanti apabila menentang ataupun melawan iaitu Timnas Filipina itu. Itu yang kita harapkan guys. Itu yang kita harapkan sama-sama ya. Tampil maksimal dan cenderung sering kehilangan bola sekaligus peluang untuk mencetakkan gol. Meskipun terdapat alasan bahwa Timnas Indonesia dikalahkan oleh atmosfer pertandingan, itu tidak dapat menjadi pembenaran atas performa yang buruk pada laga Kamis malam yang lalu.
Tentu pada laga kedua besok, timnas Indonesia diwajibkan untuk tampil baik dan menjamu tuan rumah dengan menciptakan banyak gol untuk memperbaiki agregat di papan klasemen. Dan berikut ini merupakan prediksi line up timnas Indonesia melawan timnas Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya. Pada laga kedua melawan timnas Filipina, Coach Sintayong sudah pasti akan tampil menyerang untuk bisa mempersembahkan kemenangan perdananya. Wow. Pelatih asal Korea Selatan tersebut berkemungkinan akan menggunakan 3 pemain belakang, 5 pemain tengah, dan 2 pemain penyerang. Oh, sudah berbeda ya. Kalau kita lihat sebelum ini pun dengan Iraq lain ya, dia punya formasinya, tapi dengan Filipina ni agak berbeza formasinya. Posisi kiper akan diisi oleh Hernando Ari asal Persebaya Surabaya. Oh. Penampilan Nado Argawinata yang buruk pada laga penting kemarin nampaknya akan membuat Coach Sintayong kembali memberikan kepercayaan kepada Hernando Ari untuk bisa menjadi penjaga gawang dari timnas Indonesia. Hernando Ari merupakan sosok penjaga gawang yang tahun ini selalu tampil sebagai pilihan utama dari Coach Sintayong. Meskipun dirinya tidak memenuhi kriteria optimal tinggi badan seorang penjaga gawang, namun refleks yang dia miliki sangatlah berguna bagi timnas Indonesia. Hernando Ari dapat tampil sebagai seorang penjaga gawang tangguh dan dapat membangun serangan dari bawah sebagaimana taktik yang diharapkan oleh tim pelatih. Oleh karenanya pada laga besok malam sudah tentu Hernando Ari dapat tampil sebagai pemain utama timnas Indonesia. Sedangkan untuk posisi pemain belakang, Coach Sintayong berkemungkinan akan kembali memberikan kepercayaan kepada trio timnas Indonesia, yaitu Elkan Bagot, Jordi Amat, dan juga Rizky Ridho. Ini bagi saya ini adalah salah satu lini belakang yang cukup mantap sekali ya, yaitu Jordi Amat, Elkan Bagot dengan Ridho ini. Memang bagi saya ini adalah salah satu sudah kuat lah bagi saya untuk timnas Indonesia. Apa yang diterapkan oleh Sintayong itu meletakkan mereka bertiga di belakang ini memang satu-satunya yang tepat sekali ya. Jadi kita lihat Sintayong sudah mula untuk mengubah taktikalnya untuk melawan Filipina ini nanti ya. Meskipun ketiga pemain tersebut tampil buruk pada laga melawan timnas Irak kemarin, namun Coach Sintayong tidak memiliki opsi lain selain memberikan kesempatan kepada mereka bertiga untuk mengembalikan performa maksimalnya di dalam lapangan. Karena kita sama-sama mengetahui bagaimana kualitas dari ketiga pemain tersebut di dalam menjaga garis pertahanan dari timnas Indonesia. Mereka bertiga merupakan sosok pemain belakang tangguh yang sulit ditembus lawan jika sedang berada di dalam performa terbaik. Sehingga sudah tentu nama mereka bertiga akan kembali mengisi 11 pemain utama timnas Indonesia pada laga kedua melawan timnas Filipina besok. Sandy Walsh gagal tampil pada laga melawan timnas Irak dikarenakan cedera ringan yang didapat pada laga terakhir saat membela klub. Kini Sandy Walsh siap 100% untuk berseragam merah putih pada laga kedua kualifikasi Piala Dunia melawan timnas Filipina. Hadirnya Sandy Walsh di lini sayap pertahanan sudah tentu akan sangat berguna bagi skema permainan timnas Indonesia. Kemahirannya dalam melakukan dribbling dan kerjasama tim membuat Sandy Walsh memiliki nilai lebih di dalam lapangan dan akan memberikan kontribusi banyak kepada tim. Jadi guys, saya rasa kekalahan dengan Iraq itu hari pun ada efek sedikit ya daripada ketiadaan Sandy Walsh ini ya. Karena kita tahu dia punya dia ni boleh kita katakan bisa untuk permainan untuk midfielder, bisa untuk defender. Dia di mana-mana posisi dia boleh bekerja dengan sangat baik ya. Itulah Sandy Walsh. Jadi saya fikir ketika ketiadaan dia itu jugalah yang memberi impak yang sangat besar juga kepada timnas Indonesia dengan kekalahan dengan Iraq itu hari ya. Jika ada Sandy Walsh ini mungkin jaringannya agak berbeza. Itu pendapat saya. Mungkin tidaklah 1-5 kemungkinan. Mungkin prediksi saya mungkin ketika itu kalau kalah pun mungkin sedikit. Mungkin 3-2 ataupun 2-1 kemungkinan ya, itu prediksi saya ya. Kerana ketiadaan Sandy Walsh ini memberi impak yang sangat besar untuk kekalahan Indonesia dengan Iraq kemarin. Selain itu, kemampuannya di dalam lini pertahanan juga tidak dapat diragukan. Pengalamannya di Liga Top Eropa membuat Sandy Walsh dapat menjadi seorang pemain yang bisa bermain di segala posisi. Itu saya katakan tadi. Kecintaannya kepada tanah air selalu membuat pemain asal klub Belgia tersebut tampil berapi-api untuk bisa memberikan hasil yang terbaik bagi timnas Indonesia. Karena Sandy Walsh ini saya perhatikan cara permainan dia, hantarannya kepada penyerang yang di hadapan sangat tepat. Sebab itu dia bisa untuk backup kepada defend, dia juga bisa jadi untuk midfielder, dia bisa juga untuk jadi wing ya, left ataupun right. Dia
dia ini semua posisi dia boleh main ya. Itulah Sandy Wall ya. Kerana itu dia adalah seorang pemain timnas yang saya katakan yang sangat menyelah sekali. Jadi apabila adanya Sandy Wall ini nanti untuk melawan Filipina nanti, kita lihat memang sangat berbeza perlawanan nanti pada 21 November ini yang saya bisa prediksi. Saina Patinama memberikan gol Saina debutnya Patinama. bersama timnas Indonesia. Pemain asal Liga Norwegia ini tentu akan kembali tampil sebagai pilihan utama pelatih di laga kedua melawan timnas Filipina. Ya. Saina Patinama merupakan sosok pemain sayap bertahan yang mampu menguasai seluruh lini sayap lapangan. Dirinya dapat menjadi pemain yang tidak pernah lelah untuk maju ke lini serang maupun membantu lini pertahanan. Kuat. Tidak mental. jarang selama laganya bersama timnas Indonesia, Saina Patinama merupakan sosok pemain sayap yang selalu dekat dengan kotak penalti. Selalu Pemain dekat, ini merupakan sosok pemain yang memiliki tempo permainan tinggi dan membutuhkan dukungan dari kawannya untuk bisa memaksimalkan performanya di dalam lapangan. Luar Salah satu biasa. contohnya adalah Rafael Struijk yang mulai Oh, memahami Rafael cara Struijk. bermain dari Saina Patinama. Oh, dia belajar Hal dengan ini saya sudah tentu Patinama. akan menjadikan Saina Patinama menjadi pilihan utama Coach Sintayong untuk laga pembalasan besok melawan timnas Filipina. Mark Anthony Klok tampil kurang mengesankan pada laga pertamanya di putaran kedua. Mark Klok sudah tentu harus membayar blunder yang dia lakukan dengan tampil maksimal pada laga keduanya besok. Ya. Mark Klok merupakan sosok pemain gelandang tengah yang mampu menjaga tempo permainan dari timnas Midfielder, Indonesia. Akan tetapi jika dirinya tidak memiliki ketenagan, sudah tentu sang pemain yang memiliki peran sebagai penghubung akan merusak skema permainan dari skuad Garuda. Karena gelandang tengah ini sangat penting ya. Banyak posisi. Kalau saya main bola pun, sepak bola guys, saya sangat takut kalau diletakkan di gelandang tengah ini. Karena kita adalah orang yang paling penting sekali untuk memberi bola itu kepada striker di hadapan. Karena kita yang merancang daripada tengah ini. Midfielder ini adalah salah satu posisi yang sangat penting ya. Daripada hantaran daripada gelandang tengah inilah yang nanti akan menghancurkan pertahanan, kerana dia yang akan mengatur segala perlawanan untuk striker mendapat bola dan membuat jaringan. Itulah kalau saya main bola sepak guys, gelandang tengah ini biasanya saya tidak mahu ya. Saya lebih suka lagi kepada defend ataupun saya lebih suka lagi kepada winger. Kalau untuk gelandang tengah saya tidak berani kerana kadang-kadang kita sangat diharapkan untuk memberi hantaran yang sangat baik untuk striker membuat jaringan. Sudah tentu pada laga kedua nanti Mark Klok telah memiliki semangat yang membara untuk membayar kontan kesalahan yang telah dia lakukan dan merugikan bagi Merah Putih. Sehingga Mark Klok sangat layak untuk dipasang kembali sebagai pilihan utama sebagaimana yang telah dia mainkan selama 1 tahun ke belakang. Ricky Kambuaya, Oh, ini hebat nih guys. pemain asal Dewa United kembali mendapatkan panggilan timnas Indonesia. Bagi saya Ricky hebat. Kambuaya berkemungkinan Ricky besar Kambuaya akan tampil sebagai pemain utama timnas Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Dunia besok. Inilah salah satu pemain yang saya benar-benar selain daripada Ricky Kambuaya, kalau baru-baru ini kita lihat iaitu saya suka juga kepada Ramadan. Ramadan pun bagi saya sangat suka cara permainannya. Ricky Kambuaya ini kalau kita lihat lagi pemain Sabah tu ya, yang main untuk klub Sabah tu ya. Saya lupa namanya guys. Tapi memang kalau di Sabah dia bermainnya sangat bagus ya. Teman-teman bisa komen di bawah. Siapa nama dia? Saya lupa. Tiba-tiba saya lupa namanya. Tapi sering lihat di Liga Malaysia ya. Dia main untuk klub Sabah ya. Okey, kita lanjut. Dirinya yang berposisi sebagai pemain tengah memiliki peran yang sangat penting untuk skema permainan timnas Indonesia. Ricky Kambuaya merupakan sosok pemain timnas Indonesia yang juga menjadi salah satu pemain andalan dari Coach Sintayong. Dirinya bahkan keluar sebagai pemain terbaik pada ajang AFF 2 tahun yang lalu. Terbaik guys. Dan kini dirinya diharapkan dapat kembali membuktikan kelayakannya berseragam merah putih. Karena sudah pasti melalui 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia ini akan menentukan apakah nama-nama pemain dinilai layak atau tidak untuk dibawa pada putaran final Piala Asia yang akan datang. Witan Guys, lupa. Saya baru teringat ya, iaitu yang bermain dengan Sabah, klub Sabah itu iaitu Sadil Ramdhani. Luar biasa guys bagi dia. Dia main di posisi winger. Tidak silap saya dia winger kanan ya. Wow, memang luar biasa guys. Dia punya kelincahan, dia masuk ke kotak penalti untuk memberi hantaran silang kepada striker dan dia sendiri pun bisa untuk membuatkan gol. Sadil Ramdhani bagi saya sangat minat ya, Sadil Ramdhani. Memang sangat laju ya. Kelajuan Sadil Ramdhani ni memang luar biasa sekali ya. Sulaiman,
Wow, Tidak ini Witan diturunkan Sulaiman. sama sekali pada laga melawan Irak. Nama Witan Sulaiman berkemungkinan Wah, akan Witan kembali Sulaiman, dimasukkan ke dalam starting 11 timnas Indonesia Oh. di laga kedua melawan timnas Filipina. Oh, dia akan menjadi starting 11 untuk melawan Filipina nanti ya. Witan Sulaiman. Oh, sudah lama juga saya tidak dengar nama dia ni. Bukan tidak lama tak dengar, tetapi dia bersama untuk first 11 di Sintayong ni lah. Kalau untuk senior kalau untuk B23 itu, U23 itu memang dia ini adalah kira pemain yang utama ya di dalam U23 ya. Witan Sulaiman ni. Witan Sulaiman merupakan sosok pemain sayap sekaligus pemain gelandang serang yang belakangan ini menjadi pusat perhatian karena tampil mengesankan bersama klubnya di Persija Jakarta. Dengan performanya yang sedang di fase puncak sudah tentu akan memberikan nilai tambah bagi lini penyerangan timnas Indonesia. Ya. Pemain penyerang ini juga sebenarnya selalu menjadi pemain langganan yang tampil sejak menit awal pertandingan. Namun entah apa yang ada di dalam taktik Sintayong, Ya. nama Witan tidak masuk ke dalam pertandingan selama 90 menit melawan timnas Irak. Itu yang saya hairan ya. Kalau kita lihat sebenarnya banyak pemain-pemain lokal Indonesia sendiri, timnas Indonesia sendiri ini yang berkebolehan, yang sangat pantas, yang mempunyai kelajuan, yang mempunyai hantaran yang tepat. Tetapi kita tidak tahu kenapa Sintayong tidak memilih lebih kepada pemain lokal dan lebih kepada pemain naturalisasi, pemain iaitu kita bukan kita bukan coach, kita bukan pelatih, mungkin ada tersendiri ramuan ataupun yang difikirkan oleh pelatih Sintayong kenapa dia lebih memilih kepada pemain-pemain yang dia fikir yang layak untuk first 11 ya. Tetapi kali ini untuk melawan Filipina ini agak berbeza ya. Agak berbeza lah bagi saya. Banyak pemain-pemain yang tidak bermain dengan Iraq itu hari, menentang Iraq itu hari, diturunkan oleh Sintayong untuk menentang Filipina pula ya. Dan kini sudah tentu saatnya bagi Witan Sulaiman untuk menunjukkan performanya di dalam lapangan dan kembali menjadi pilihan utama pelatih di ajang-ajang penting bagi timnas Indonesia. Rafael Struijk menjadi salah satu nama pemain yang selalu memberikan perubahan di dalam permainan dari timnas Indonesia. Wow. Pemain asal Liga Belanda menjadi sosok pembeda di dalam lapangan dan itu terbukti pada saat dirinya menggantikan Dimas Drajat di babak pertama melawan timnas Irak. Masuknya Rafael Struijk langsung memberikan angin segar dan membuat dirinya dapat memberikan assist kepada Saine Patinama yang menciptakan gol. Pemain muda yang satu ini juga merupakan sosok striker yang menjadi harapan bagi ketajaman lini serang timnas Indonesia. Sehingga hadirnya Rafael Struijk di dalam lapangan akan menjadi salah satu faktor kunci bagi timnas Indonesia untuk memenangkan laga perdananya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia melawan timnas Filipina. Ramadan Sananta. Usai Dimas Derajat dipastikan cedera dan tidak dapat. Sebentar guys, bermakna ada dua pemain favourite saya di dalam ini, iaitu Ricky Kambuaya dan Ramadan Sananta. Bagi saya sebenarnya pemain-pemain lokal sangat bagus guys sebenarnya. Kita lihat kemampuan mereka, laju, pantas, lepas tu hantaran mereka, shooting mereka, bagi saya luar biasa ya. Tetapi kita lihat nanti apabila melawan Filipina nanti pasti berbeza ya. Bermain pada laga keduanya melawan timnas Filipina. Kini saatnya bagi Ramadan Sananta menunjukkan kebolehannya di dalam lapangan dan menaklukkan penjagaan dari timnas Filipina. Ramadan Sananta merupakan salah satu striker muda timnas Indonesia yang juga diharapkan dapat memperbaiki produktivitas gol dari skuad Garuda. Dirinya kini memiliki beban untuk bisa menjadi ujung tombak tajam dan membawa timnas Indonesia melaju jauh pada kualifikasi Piala Dunia. Guys, bagi saya 3 orang pemain yang saya suka di timnas Indonesia yang lokal ya. Kita lihat di Ricky Kambuaya, lepas tu tadi Ramadan Sananta, Sadil, itu bagi saya, dan yang baru ini yang saya suka juga lihat itu U17, iaitu Arkan Kaka ya. Bagi saya 3 ataupun 4 pemain ini adalah adalah pemain emas ya, pemain yang bisa menyinari timnas Indonesia. Inilah pemain-pemain yang saya suka di dalam timnas Indonesia guys. Selain itu, Sananta merupakan sosok penyerang yang mampu memposisikan dirinya dengan baik, sehingga dirinya dapat dengan mudah menerima umpan dari kawan dan memaksimalkan peluang bagi dirinya menciptakan keunggulan bagi timnas Indonesia. Sehingga pada laga yang akan digelar hari Selasa besok, Ramadan Sananta harus membuktikan kemampuannya dengan menciptakan gol bagi timnas Indonesia dan memperbaiki agregat selisih gol yang ada di papan klasemen. Papan klasemen harus diubah ya.
Itulah tadi merupakan prediksi line up Timnas Indonesia melawan Timnas Filipina di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Okey guys, seperti yang kita semua sudah tahu dan apa yang sudah kita reaksyenkan tadi, iaitu pertandingan antara Timnas Indonesia dan Timnas Filipina akan digelar pada Selasa 21 November 2023 dan ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk membuktikan kelayakan mereka setelah kalah dari Timnas Iraq iaitu 1-5. Dari situlah kita lihat guys, iaitu Coach Sintayong dan anak-anak asuhannya perlu strategi lebih cerdik setelah tampil kurang maksimal pada pertandingan sebelumnya. Iaitu kita lihat dalam prediksi line up untuk laga kedua ini guys, kita lihat iaitu Coach Sintayong diperkirakan akan menampilkan formasi iaitu menyerang dengan 3 bermain di belakang, iaitu 5 bermain di tengah dan 2 bermain sebagai penyerang. Jadi guys, pilihan Sintayong iaitu Anando Ari dari Persebaya Surabaya diharapkan kembali menjadi penjaga gawang utama dan sementara trio Alkan Bagot iaitu Jordi Amat dan Rizky Ridho akan mendominasi di lini belakang. Dan tidak lupa juga guys, iaitu Sandy Walsh setelah pulih dari cedera diharapkan memberikan iaitu kontribusi besar di lini pertahanan, sementara iaitu Seni Patinama dan Mark Anthony Clark diharapkan memperkuatkan lini tengah bersama Ricky Kambuaya yang merupakan pemain andalan Coach Sintayong ya. Jadi guys, dari perkiraan saya sendiri, dari taktikal baru pelatih Sintayong ini nanti diharapkan Timnas Indonesia dapat memperbaiki iaitu agregat dan meraih kemenangan di laga kualifikasi Piala Dunia melawan Timnas Filipina pada tanggal 21 November Selasa ini nanti. Dan kita harapkan kemenangan buat Timnas Indonesia iaitu melawan Filipina pada 21 November ini. Dan begitu juga guys, pada hari yang sama pada jam 6 sore waktu Indonesia Barat, Malaysia juga akan bertemu dengan iaitu Chinese Taipei untuk kelayakan Piala Dunia 2026 iaitu untuk perlawanan kedua untuk Timnas Malaysia, dan diharapkan kemenangan buat Timnas Malaysia juga dan dapat kemenangan yang kedua apabila bertemu Chinese Taipei nanti. Itu yang kita harapkan untuk Timnas Indonesia dan juga Timnas Malaysia. Sama-sama kita doakan ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi guys, bagaimana pandangan teman-teman sebagai supporter ataupun pencinta Timnas Indonesia? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi, rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan, terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja bertemu dengan Brozo Channel, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng, tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.